hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Ada damai sejahtera-Mu yang mengalir, kasih Tuhan mengalir, menyegarkan setiap jiwa kami, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, membangkitkan kembali pengharapan baru bagi yang putus asa. Tuhan, bahkan kuasa-Mu mengalir di tempat ini, sehingga yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Aba Bapa. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami selalu dipimpin oleh Roh-Mu, dituntun setiap waktu dengan firman-Mu Tuhan. Sekarang berdaulat atas setiap kami, sementara kami duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama umat Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya percaya semua kita diberkati dalam hadirat Tuhan pagi ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan memberikan tema melalui gembala sidang, gembala pembina kita Pak Niko di tahun 2024. Ini adalah tahun untuk kita bangkit, jadi teranglah. Boleh katakan sama-sama sambil senyum kanan kiri ya, jadi jangan dimarahin, senyum gitu ya. Bangkit, jadi teranglah. Sebelahnya yang lain sekarang, bangkit, jadi teranglah. Ya, memang kalau satu kata dengan akhiran lah, bahasa Indonesia itu kata perintah. Ya, perintah bangkitlah. Tapi karena saudara ngomongnya sambil senyum, enak juga dilihat gitu ya. Jadi nggak marah-marah, kita mau bangkit dengan sukacita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Baca sama-sama sekali lagi, 3, 4. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara dikasih Tuhan, kita itu bisa jadi terang kalau terang Tuhan itu terbit atas kita. Sama seperti bulan yang tidak bisa mengeluarkan terang dari dirinya sendiri. Dia hanya memancarkan terang karena matahari. Dan memantulkan matahari membuat kita melihat di malam hari ada terang bulan. Tapi cahayanya bukan dari dirinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, makanya kalau gerhana itu berarti terang matahari mau menyinari bulan itu ketutup sama bumi. Itu makanya kita bilang, wah ini gerhana. Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya sebagai orang Kristen sekalipun kita tidak bisa menjadi terang dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya menjadi terang ketika terang Tuhan itu terbit atas kita. Karena itu kita tidak bisa menjadi terang kalau kita tidak bangkit. Kita harus bangkit. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita membaca dari Efesus pasal yang kelima. Kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima. Kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ya, kalau sudah ada kita baca mulai ayat 14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan amin.
Kalau kita lihat tadi di perjanjian lama dalam Yesaya 60, kata bangkitlah, itu digunakan kata bahasa Ibrani, kata kum. Kata kum itu punya beberapa pengertian, tapi secara umum pengertiannya adalah sebuah perubahan posisi. Sebuah perubahan posisi. Perubahan posisi yang pertama itu dari tidur itu bangun. Ini yang saya mau ajak kita renungkan, hal yang pertama. Tuhan mau kita berubah posisi. Yang tadinya tidur, bangun. Kalau sudah di tempat tidur, tidur melek, belum disebut bangun sebelum badannya berubah posisi. Ya, entah duduk di tempat tidur, duduk ke samping tempat tidur begitu. Saudara, sebuah perubahan posisi. Yang tadinya tidur, kemudian kita bangun. Karena itu ayat 14 tadi berkata begini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Kristus akan bercahaya kalau kita itu bangun. Bangun hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, kalau melihat ayat ini memang menarik sekali. Kita suruh bangun ya dari tidur kita, bangkit dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, di sekeliling kita itu mungkin banyak orang-orang yang mati secara rohani. Mereka gak kenal Tuhan Yesus. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Alkitab berkata, kita itu seperti orang dilahirkan kembali oleh Roh. Maka kita menjadi manusia rohani yang hidup secara rohani. Tapi di sekeliling kita mungkin banyak yang mati secara rohani. Tuhan mau kita sebagai orang Kristen itu bangkit dari tidur secara rohani. Mungkin kita selama ini mungkin sama seperti orang-orang sekitar kita. Kita tahu ya, persamaan orang tidur sama orang mati itu apa? Sama-sama apa? Sama-sama merem. Berapa banyak orang Kristen dalam hidupnya dia merem secara rohani. Ya, dia berbaring tidur, dia merem ya. Padahal dia hidup nih. Cuman lihat, karena kanan kiri gue merem semua, gue ikut merem deh. Berapa banyak orang Kristen di tengah-tengah lingkungannya, dia tidak membuka matanya. Dia menjadi sama seperti dunia. Mata rohaninya terpejam. Dia tidak melihat apapun tuntunan dari Tuhan. Kehidupan rohani seperti gak ada. Seperti orang mati. Padahal dia sebenarnya hidup. Tapi yang demikian biasanya gak lama. Lama-lama mati. Saudara dikasih Tuhan, karena itu firman Tuhan berkata, bukan cuma sekedar mengajar, tapi memerintahkan kepada kita umatnya. Bangun, bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, perbedaan, kalau tadi saya ngomong persamaan, perbedaan orang yang hidup dan orang yang mati, itu perbedaannya yang pasti, yang orang hidup itu lebih hangat. Ada kehangatan. Kenapa? Karena ada peredaran darah. Saudara dikasih Tuhan, kuasa darah Yesus ada dalam diri kita. Dan itu bergerak mengalir. Bergerak mengalir. Ada kehidupan. Ada detak jantung. Itu membedakan. Kehidupan itu masih ada. Karena ada darah Yesus yang mengalir dalam hidup. Karena itu Tuhan katakan bangkit. Ini waktunya orang Kristen sekarang bangkit oleh kuasa darah Yesus yang menghidupkan kita. Tuhan yang memberikan kepada kita nafas hidup oleh rohnya. Bagaimana caranya? Kita yang mungkin tidur secara rohani supaya kita bangkit. Kuncinya satu. Dalam ibadah kita, yaitu worship. Katakan sama-sama, worship. Worship atau penyembahan itu yang akan menunjukkan seorang Kristen itu bangun. Orang yang menyembah Tuhan, kehangatan roh Allah itu kembali mengalir dalam dirinya. Orang yang suka menyembah, dia akan merasakan hidup rohaninya tidak dingin, tapi juga tidak suam-suam. Dia akan merasakan hidup rohaninya itu punya kehangatan. Roh itu kembali bernyala-nyala dalam diri kita. Bangkitkan, caranya apa? Mari kita banyak menyembah Tuhan. Saudara, karena itu kita di ibadah di gereja, kita didorong untuk kita menyembah Tuhan. Supaya apa? Rohani kita tidak tidur. Kita terus bangkit.
Nah, penyembahan itu bukan cuma juga hari Minggu. Ayo setiap hari kita menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Supaya kita itu bangun. Supaya kita mengalami, merasakan tuh peredaran darah kita mengalir. Coba kalau sudah bangun dari tidur, pastikan mulai menggeliat sedikit badannya, mulai bergerak ya. Menggerakkan semua. Kenapa? Waktu sudah lakukan, sudah rasakan peredaran darah. Sudah rasa betul-betul hidup rohani membangun. Orang yang suka menyembah Tuhan, dia akan mengalami dan merasakan hidup rohaninya itu bangkit. Saudara, ini kunci pertama. Yang Tuhan mau, kebangkitan seperti apa? Jangan biarkan rohani kita tidur. Ayo kita bangun. Hal yang kedua, supaya kita tuh menyatakan atau memancarkan kemuliaan Tuhan, maka perubahan posisi yang kedua, ini udah bangun nih. Dari duduk, sekarang berdiri. Jangan duduk aja, berdiri. Berdiri dan mulai, kalau saudara bangun tidur ya, duduk tempat tidur, terus diem aja, terus begini lagi. Aduh kayaknya tidur lagi deh. Nah gitu saudara. Supaya saudara gak tidur lagi, bangun. Berdiri. Perlu mulai bersihin tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya. Ya buka jendela, korden. Supaya apa? Saudara mulai merasakan, iya ya udah terang nih. Terangnya udah terbit. Jadi jangan kita kemudian membiarkan diri kita kalah dalam situasi. Kita harus mulai aware, bangkit. Ayat 15 tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai menggerakkan diri kita, membangun diri kita, supaya kita sadar, iya ya, gue udah mesti bangun nih. Mulai introspeksi diri kita. Mulai melihat posisi hidup kita ada di mana, secara rohani juga. Tapi juga kita melihat, saya nih, kenapa justru dalam 5 tahun terakhir ini, kenapa saya sekarang mengalami kemunduran? Itu introspeksi. Mulai evaluasi diri kita, kenapa ya? Orang yang bangkit, bangun, dia pertama-tama dia mulai memperhatikan dirinya. Kalau sudah bangun tidur kan pasti suka ngecek, kenapa ya ini pegel-pegel ya? Oh kenapa ya, kok gue agak pusing ya? Oh kenapa ya, oh tadi malam makan, waduh makannya salah nih. Ya makan kebanyakan lemak malam-malam nih mak. Itu kan semua evaluasi saudara. Pasti mulai mikir, waduh salah gue. Saudara akan mulai mengoreksi diri. Orang yang bangkit supaya dia memancarkan terang Tuhan, dia mau mengevaluasi dirinya. Orang yang berdiri adalah orang yang siap untuk melangkah dalam peperangan rohani. Firman Tuhan berkata, senjata peperangan roh kita melawan, bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan rohani kita melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara. Itu peperangan rohani kita. Karena itu, ambillah seluruh selengkap senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan terhadap musuh. Dan memenangkan peperangan itu. Nah, begitu kalau sudah membaca senjata peperangan kita, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Karena itu, nah ini senjata yang pertama itu apa? Berdirilah tegap. Baru berikutnya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan dan sebagainya. Tapi yang nomor satu, firman Tuhan berkata, berdirilah tegap. Untuk saudara dan saya bisa melakukan peperangan rohani. Langkah berikutnya tadi, kita harus berdiri. Artinya kita ready. Be ready. Kalau yang nomor satu tadi saya pakai istilah, be alive. Jangan kayak orang mati. Be alive, ayo bangun. Tapi yang kedua, be ready. Kita mesti menyiapkan diri kita. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata tadi di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saya sedikit membalik pembacaan ayat ini, punya pengertian yang sama seperti ini kira-kira. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, maka yang jahat mungkin akan menimpa kita.
Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, yang jahat itu bisa menimpa kita. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, sebagai anak Tuhan yang ready melakukan kehendak Tuhan, maka kita tadi dikatakan introspeksi, evaluasi. Tetapi juga kita membuat planning yang baik. Orang yang siap, tentu dia membuat perencanaan yang baik. Waktu dia awake, dia bangun, dia baru sadar, oh udah jam segini. Wah gak bisa ini, saya mesti ini, saya mesti ini. Saudara, kalau kita mulai membiasakan, mungkin dari malamnya kita sudah merencanakan besok. Besok apa saja, atau mungkin pagi itu saudara bangun, mulai saudara menyiapkan apa saja yang harus saya lakukan. Setiap anak-anak Tuhan punya yang namanya list to do misalnya. Things to do, kalau saya pakai istilah things to do. Di notes, di handphone saya ada masuk. Apa saja yang saya lakukan. Jadi kalau malam hari saya lihat, wah ternyata ini belum bisa diselesaikan. Memang situasinya belum mungkin. Saya kopas lagi, saya pindahkan untuk dilanjutkan di hari besok. Tapi at least itu menjadi sebuah perencanaan yang kita siapkan. Apa yang harus kita lakukan. Mari kita kerjakan keselamatan kita selalu dalam takut akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di ayat 17 tadi dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang ready, be ready adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mari kita bangun kedisiplinan rohani. Seperti tadi waktu kita mulai evaluasi diri kita, merencanakan ke depan, tapi mulai dengan disiplin kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dimulai dengan mengusahakan diri kita supaya mengerti kehendak Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari, itu supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ayo, mari kita disiplinkan diri kita tiap-tiap hari, baca Alkitab. Yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Percayalah, kalau kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu berkatnya buat kita sendiri. Iblis akan buat kita malas. Iblis akan mengganggu segala sesuatu untuk membuat kita sepertinya terlalu sibuk. Dia akan selalu mengganggu dengan berbagai pressure, tekanan di keadaan sekitar kita. Tapi pilihan buat kita. Saudara, kadang-kadang saya merasa kalau pagi hari, kalau saya nggak exercise, nggak jalan pagi, aduh rasanya kurang pas gitu. Tapi begitu mau jalan pagi lihat hujan, wah hujan, nggak jadi deh gue jalan pagi deh. Enggak, saya terus pikir, ya udah kalau hujan apa yang bisa saya lakukan? Ya saya senam di samping rumah saya yang nggak kena hujan. Situ saya stretching, saya senam, ambil waktu, ambil barbel kecil, saya latihan. Supaya apa? Supaya saya ready. Supaya saya fit. Dan biasanya kalau udah fit, seger gitu, ya udah mandi pagi. Nah habis itu baru saya persiapan, buka lagi beberapa firman Tuhan, buku bacaan. Itu fresh, seger. Saudara dikasih Tuhan, kita harus ready, be ready dengan diri kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara ayo disiplinkan rohani kita, jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Kata murid dalam bahasa Inggris itu disciples. Dari kata dasar yang sama dengan disiplin.
Seorang murid Tuhan Yesus punya kedisiplinan rohani. Ayo bangun dari sekarang. Dan kalau kita bangun dari sekarang, melatih anak-anak kita, cucu-cucu kita juga dalam disiplin rohani. Nanti sudah lihat buahnya itu indah. Dari kecil mereka juga suka menyembah Tuhan. Dari kecil mereka udah dengar firman Tuhan. Dari kecil mereka didoakan, dinubuatkan. Tuhan itu ajaib dalam hidup kita keluarganya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Be alive. Be ready. Yang pertama, bangun dari tidur. Yang kedua, berdiri, menyiapkan diri kita. Tapi yang ketiga, Tuhan mau kita bergerak. Perubahan posisi itu bisa juga perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain yang Tuhan mau saudara berada. Saya memberikan ilustrasi kalau saya ada di samping panggung keluar dari pintu sana. Di sana nggak ada lighting, gelap. Tapi kalau saya berpindah posisi saya, mungkin selama ini cuma dalam gelap. Tuhan bilang, ayo kamu bergerak, pindah. Saya mulai pindah. Begitu saya berdiri di center stage, saya kena semua cahaya lighting. Saya kena semua cahaya lampu yang membuat saya terang nampak. Saudara, untuk menjadi terang, saudara dan saya harus melakukan perubahan posisi. Jangan selalu di belakang layar. Ayo sekarang maju dan berdiri di depan. Terang Tuhan akan terbit atasmu. Dan saudara dan saya akan memancarkan terang Tuhan. Saudara, artinya Tuhan mau kita di tahun 2024 ini menjadi saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita harus berani melangkah. Udah lama mungkin kita sembunyi. Bahkan ada orang Kristen yang takut ketahuan kalau dirinya Kristen. Oh no, jangan. Hari-hari ini tunjukkan kasih Tuhan Yesus. Sampai orang bilang, oh pantas iya dia orang Kristen. Orang Kristen kan selalu penuh kasih. Tunjukkan itu. Ya, saya berdoa setiap kita anak-anak Tuhan, ayo nyatakan kasih Tuhan di mana saudara berada. Jangan malu menyatakan Kristus dalam hidup. Kalau kita malu, Kristus juga malu. Tidak akan menyatakan kita di depan Bapa di surga. Saya ingat dulu, zaman dulu ada teman saya orang Kristen. Kalau udah di kampus kita makan di kantin gitu ya, oh kan banyak yang Muslim. Dia paling malu, tapi udah diajarin kau makan tuh berdoa dulu, ucap syukur. Wah, tapi saking malu, setiap kali mau makan jatuhin garpu dulu. Nanti sambil duduk di bawah, dalam nama Yesus. Doanya di bawah meja. Saya berdoa di tempat ini gak ada yang model demikian. Kita orang Kristen yang siap dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Berubah posisi, sekarang tunjukkan dirimu. Yang mau katakan yes. Tunjukkan diri kita. Di kantor, di tempat kerja, kalau sudah lihat ada orang sakit, jangan sembunyi. Ayo, kenapa sih emang ada apa? Orang curhat masalah, saudara dengerin. Habis itu doain. Waktu dia ngalami mujizat, dia akan cerita sama keluarganya, sama teman-teman. Itu teman gue di kantor. Dia doain gue ngalamin gini. Nanti saudara, ini kayak kesaksian satu pengerja. Satu kantor akhirnya kalau ada apa-apa cari dia. Mau yang agamanya beda, cari dia. Kenapa? Dia kalau doa tuh tokcer katanya. Bener. Padahal dia bilang saya cuma doa aja. Mungkin, tapi gue kalau doa, gue doa dalam nama Yesus ya. Kan gue orang Kristen. Oh ya gak apa-apa, bayangin saudara. Orang kalau lagi masalah mau didoain mau aja saudara. Tapi kita yang orang Kristen yang tahu punya kuasa tapi gak berani. Sembunyi. Tuhan bilang sekarang berubah posisi, sekarang bergerak. Move on. Ayo kita bergerak. Yang mau, yang siap katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berapa syakara minta F. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan.
diselamatkan. Ini aku, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi diselamatkan. Saya berdoa kita semua akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mungkin kita pikir siapa kita, saya ibu rumah tangga, saya gini. Kalau sudah dengar kesaksian tadi, sudah dengar firman Tuhan hari ini, asal engkau mau bangkit, nanti lihat Tuhan yang akan memakai kita. Kita nggak bisa jadi terang dari diri kita sendiri. Tidak bisa, kita hanya bisa memantulkan terang Kristus yang terbit atas kita. Dan orang banyak akan melihat itu. Saudara dikasih Tuhan, jangan lihat dirimu. Mungkin saudara lihat, aduh gue gak bisa apa, gue gak pinter ngomong aja takut. Ya gue bisa sih bikin-bikin lah, masak-masak sedikit, nolongin orang. Itu yang Tuhan mau. Nanti Tuhan akan tunjukkan, begitu kita bangkit, begitu kita ready, nanti Tuhan yang akan buka pintu. Waktu saudara lakukan sesuatu yang simpel, tiba-tiba, orang diberkati ya. Gue gak pernah kepikir loh. Akhirnya kita lakukan. Dan saudara menemukan ladang pelayanan yang Tuhan siapkan buat saudara. Saya berdoa hari-hari ini, kita akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan Tuhan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Oh Rabba Syakaralabala. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku ya Tuhan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami sudah dengar perkataan firman-Mu Tuhan hari ini, dan kami mau menjadi umat yang bangkit. Sebentar ini Tuhan meteraikan setiap perkataan firman oleh kuasa Roh Kudus melalui perjamuan yang kudus yang akan membawa kami menyatu dengan kehidupan rohani yang Tuhan kehendaki. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Penebusan yang Dia berikan yang membuat kita memiliki kehidupan rohani. Karena itu mari pagi ini kita lakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar, supaya berkat itu mengalir sempurna buat kita. Hal yang pertama, jangan menyimpan dosa, supaya kita layak dan benar menerima berkat sempurna dari Tuhan. Ambil waktu sebentar, buka hatimu di hadapan Tuhan masing-masing. Kalau ada dosa pelanggaran yang Roh Kudus ingatkan, minta ampun di hadapan Tuhan. Oh Rabba Syakarala pala. Ina Rabba ya Rabba. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan dengar setiap pengakuan, keterbukaan kami, sebab kami tahu Engkau Bapa yang sayang kepada kami anak-anak dan tidak akan membiarkan kami. Tuhan terima kasih. Hal yang kedua Tuhan ingatkan, mari kita lakukan perjamuan kudus dengan iman. Artinya kita percaya yang kita makan bukan sekedar roti, tapi ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Nah, hari ini kita percaya terima mujizat kesembuhan waktu engkau imani. Dan anggur itu adalah darah Yesus
yang dicurahkan bagi kita untuk menghapus dosa kita. Dan oleh darah itu kita beroleh hidup, dan hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk ambil bagian dengan tubuh dan darah. Kau berkati setiap anak-anak-Mu melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin.